Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah niat dalam puasa Ramadan, seluruh ulama, jumhur ya, kecuali Al-Malikiyah, madhab Maliki, ini semuanya sepakat ya, bahwasanya niat itu harus hadir dalam setiap malam. Karena mereka meyakini bahwasanya niat itu adalah ruknun min arkanil ibadat ya. Rukun dari sejumlah rukun yang ada dalam ibadah. Ada yang mengatakannya kewajiban, ada yang mengatakannya rukun. Maka semuanya dari kalangan mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bahwasanya menghadirkan niat untuk berpuasa dalam setiap malam sebelum datang waktu subuh. Intinya harus hadir yang namanya niat. Hal ini tentunya berangkat dari dalil ya, yang disebutkan dalam hadis riwayat Daruqutni kemudian Al-Baihaqi yang disahihkan oleh para ulama ya, ulama-ulama hadis, yang berbunyi man lam yubaitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa pada malam harinya sampai terbitnya matahari atau terbitnya fajar, artinya masuk waktu subuh ya, maka puasanya tidak dianggap atau tidak ada puasa baginya. Ini dalam hadis riwayat Daruqutni dan riwayat Al-Baihaqi yang disahihkan oleh para ulama. Ada hadis lain man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa sebelum terbitnya fajar, puasanya tidak dianggap. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud yang juga disahihkan oleh para ulama. Maka seluruh ulama dalam hal ini sepakat bahwasanya menghadirkan niat itu wajib gitu ya. Itu harus ada dalam setiap malam di bulan Ramadan, terutama untuk puasa yang wajib ya. Seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan ataupun puasa nadar. Maka dalam jenis puasa ini harus dihadirkan sebelum matahari, sebelum fajar itu tiba ya, sebelum sebelum sholat subuh begitu ya. Maka dijelaskan juga dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tajibun niyata kulla yaumin sawa'un Ramadan wa ghairuhu, dan wajib niat itu dilaksanakan setiap hari baik itu Ramadan atau di hari-hari lainnya ya. Maka ini juga diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni li Ibni Qudamah yang mengatakan bagi madhab Hambali ya, itu merupakan suatu yang diwajibkan dan tidak boleh lepas gitu ya. Nah, kita lihat bahwasanya jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah ini sepakat bahwasanya harus ada niat di setiap malamnya. Kecuali Maliki mengatakan boleh kok niat dari awal Ramadan, itu boleh, tapi yang jelas harus ada niat. Nah, itu kata mazhab Maliki. Namun hal ini kemudian menjadi perdebatan oleh para ulama. Kenapa perdebatan? Karena ada orang-orang yang mungkin akan mengalami udzur syar'i begitu ya, seperti para wanita. Kalau mereka berniat 1 bulan penuh, itu tidak mungkin sekali karena mereka ada haid, mungkin ada yang nifas. Ya. Nifas memang tidak boleh ya, tidak boleh untuk berpuasa. Atau mungkin orang yang sakit, orang yang safar gitu kan ya. Nah, itulah kenapa jumhurul ulama mengatakan bahwasanya niatnya itu harus hadir setiap malamnya. Yang menjadi titik perbedaan para ulama adalah urusan melafadzkan niat. Kalau niat semuanya sepakat harus hadir gitu ya, harus ada. Nah, yang menjadi letak perbedaannya adalah melafadzkan niat puasa. Karena di zaman ini tidak sedikit ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang mengatakan itu adalah suatu yang yang sesat gitu, yang masuk neraka pelakunya. Ya tidak juga. Kenapa? Kalau kita lihat dalam ijtihad para ulama, semuanya sepakat bahwasanya niat itu harus hadir dan mahallun niyah, tempatnya niat itu dalam hati. Yang menjadi titik perbedaan mereka adalah ketika berbicara tentang melafadzkan niat puasa gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dalam pendapat para madhab Hanafi berpendapat bahwa melafadzkan niat hukumnya mustahab. Mustahab itu disukai gitu ya. Mustahab menurut madhab Hanafi disukai untuk kenapa? Karena memantapkan kembali apa yang ada di dalam hati. Lalu madhab Maliki berpendapat ini adalah khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisih yang utama.
Tapi boleh menyelisih yang utama. Yang utama itu adalah hadirkan dulu dalam hati, urusan melafadzkan itu nanti. Nah, ini kata mazhab Maliki gitu ya. Khilaful aula itu artinya sedikit menyelisihi yang utama. Yang utama itu dalam hati. Tapi boleh untuk dilakukan, namun mazhab Maliki mengatakan ya cenderung untuk hati dulu aja lah. Karena kenapa? Yang penting itu adalah menghadirkan niat dalam hati. Kecuali bagi orang yang ragu-ragu, kata mazhab Maliki, maka boleh melafadzkannya, atau disarankan bahkan untuk melafadzkannya. Dalam mazhab Syafi'i ya, berpendapat melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah kenapa kok sunnah? Ya karena membersamai apa yang ada di dalam hati. Ya, membersamai apa yang menjadi kewajiban. Bahkan ini adalah rukun, maka membersamai itu dalam lafadz itu menjadikannya sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Lalu dalam mazhab Hambali dikatakan hukum melafadzkan niat itu adalah dia ini kalau kata mazhab Hambali ya sekedar boleh saja, sekedar mubah saja, ya, tidak sunnah, tidak mustahab, tapi ya sekedar boleh begitu ya. Karena kenapa? Karena memang mungkin akan banyak orang-orang yang ragu, yang was-was, maka diperbolehkan saja, tidak masuk dalam kategori sunnah, tidak masuk dalam kategori mustahab. Nah, maka kalau kita lihat dari 4 madhab ini, ya, dari kalangan madhab Maliki, dari kalangan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa melafadzkan niat hukumnya haram, bid'ah, sampai menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ini keliru. Jadi tidak ada, begitu ya. Begitu barangkali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.